Saya ulangi sekali lagi. Tadi ada pertanyaan terkait dengan tekanan utama dari sebuah berita dalam sebuah kalimat. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara berita dengan kalimat. Di dalam sebuah kalimat ada berita yang ingin disampaikan, tetapi dalam mengungkapkannya itu berbeda-beda. Misalnya saja saya tadi sampaikan contohnya seperti orang Jawa. Kalau orang Jawa itu kalau mau menyampaikan sebuah berita, berita itu diletakkan di bagian terakhir dari kalimat yang dia ucapkan. Jadi misalnya dia mau pinjam uang. Dia katakan, "Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Sudah selesai semua pekerjaannya Pak? Bagaimana kabar Ibu? Bagaimana kabar anak-anak? Gimana, apakah waktu musim hujan seperti ini ada rumahnya kebocoran?" Jadi panjang ya ceritanya. Baru nanti setelah terakhir selesai, baru dia bilang, "Begini Pak, saya mau pinjam uang," gitu. Tapi sebelum dia ngomong saya mau pinjam uang, dia ngomong dulu yang lain gitu ya. Kalimat-kalimat yang lain itu banyak. Terakhir baru dia bilang saya mau pinjam uang gitu. Tetapi kalau orang Yunani beda. Orang Yunani itu inti beritanya itu diletakkan di depan kalimat. Jadi dia bilang begini, "Saya mau pinjam uang." Gitu. Jadi ketika dia ketemu sama orang, dia bilang, "Selamat pagi Pak. Ya, gimana Pak? Ada yang mau disampaikan?" "Iya Pak, saya mau pinjam uang Pak. Karena uang itu saya akan pakai untuk istri saya yang akan melahirkan. Nah, istri saya ini melahirkan anak yang kedua. Anak yang kedua ini setelah di USG ternyata laki-laki." Nah, jadi ceritanya di belakang panjang, tetapi inti beritanya sudah disampaikan di depan. "Saya mau pinjam uang Pak. Uang itu nanti saya gunakan untuk istri saya melahirkan, anak yang keberapa, di rumah sakit mana, ya, di kelas ekonomi ataukah di kelas nomor 1. Ceritanya belakangan. Gitu. Nah, kalau orang Jawa enggak, cerita dulu dia. Inti beritanya belakangan. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini, kalau di dalam sebuah kalimat bahasa Yunani, kita perhatikan kata apa yang terletak di bagian pertama sebuah kalimat. Kalau misalnya contoh di papan tulis ini, kalimat nomor 1, ya, ho anthropos, ho agathos. Di sini ada dua kata. Kata anthropos dan kata agathos. Dan ternyata kata anthropos itu diletakkan di urutan pertama dalam sebuah kalimat. Itu berarti bahwa kata inilah yang menjadi inti berita dari sebuah kalimat itu. Jadi kalau ada dua kata, yaitu manusia dan kata baik, maka yang ingin ditekankan adalah manusianya, bukan baiknya. Baiknya itu hanya mengikuti atau sekedar memberi penjelasan. Nah, tetapi beda untuk contoh nomor 2. Ho agathos anthropos. Di sini kita lihat kata agathosnya itu terletak di depan sebuah kalimat. Nah, dalam konsep berpikir orang Yunani, maka agathos ini dia menjadi inti berita dari kalimat yang kedua. Di sini di dalam kalimat yang kedua ada dua kata, yaitu baik dan manusia. Nah, yang ingin ditekankan sebagai berita utamanya di dalam kalimat ini itu adalah baiknya ini, kata baiknya ini, bukan kata kalimatnya. Kenapa kok begitu? Ya sudah, cara berpikirnya orang Yunani ya sudah begitu. Pokoknya dia meletakkan kata yang pertama itu sebagai tekanan utama dari inti beritanya. Seperti tadi yang saya analogikan ya, kalau orang Jawa meletakkan inti beritanya itu di belakang.
Kalau dia mau pinjam uang, dia ngomong dulu, dia cerita dulu, ya, cerita tentang Indonesia, cerita tentang Pak Presiden yang baru dipilih. Baru terakhir-terakhir sebelum pulang dia bilang, begini Pak sebenarnya, maksud kedatangan saya itu saya mau pinjam uang Pak. Ya langsung yang punya rumah, yang ngomong dari tadi kayak panjang lebar dulu cerita ke kiri ke kanan ngalor ngidul, baru cerita pinjam uang. Gitu. Nah itu pola berpikirnya orang Indonesia. Tapi kalau pola berpikirnya orang Barat, dia to the point. Dia datang mau ngapain? Mau pinjam uang? Ya sudah. Jadi ketika ketemu dengan orang itu, dia langsung katakan, Pak, permisi, saya mau pinjam uang, titik. Gitu. Nah nanti cerita selanjutnya hanya sekedar memberi penjelasan kenapa dia pinjam uang. Nah begitu juga dengan bahasa Yunani. Jadi pola berpikirnya orang Yunani itu adalah meletakkan kata yang menjadi inti berita di depan sebuah kalimat. Nah, nanti tergantung. Kita misalnya membaca Matius 6 ayat 33. Tinggal kita lihat saja di dalam kalimat bahasa Yunaninya itu, kata pertamanya apa? Oh, kata pertama yang muncul ini di dalam susunan urut-urutan kata di dalam kalimat. Yang pertama muncul ini, oh ini beritanya. Berita utamanya ada di dalam kata ini. Begitu juga nanti ketika kalian mau menafsir atau menganalisa ayat-ayat Alkitab, perhatikan urutan kata pertama di dalam sebuah kalimat, di dalam ayat-ayat Alkitab. Tapi jangan melihat dari kata bahasa Indonesianya ya. Harus melihat dari kata bahasa Yunaninya, karena kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu bisa berubah-berubah itu, urut-urutan katanya. Ya, jadi harus melihat dan berpatokan pada kalimat dan kata dalam bahasa Yunaninya. Begitu kira-kira. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada Pak. Ya, silakan. Kalau mau dengar seperti ribet banget Ya. Itu Pak kan tadi juga ada bapak jelaskan sedikit tadi, apalagi bapak ulang-ulang mengenai harus hati-hati membedakan kata sifat dan kata benda dalam bahasa Indonesia. Nah kalau misalnya Pak kan di dalam, kalau misalnya kita menafsir kalau bahasa Yunani, kalau di bahasa Yunaninya kalimatnya susah untuk dicari ke bahasa Indonesianya gitu Pak. Nah, apakah kita bisa menggunakan kayak kita cari bahasa aslinya itu menggunakan bahasa Inggris, selesai bahasa Inggris baru kita masukkan ke bahasa Indonesia gitu. Karena kan tadi ada Bapak singgung mengenai harus hati-hati menggunakan kata sifat dan kata itu kalau bahasa Yunani ke bahasa Indonesia itu, apalagi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia itu agak melenceng sedikit gitu. Apakah kita bisa kayak menafsirkan bahasa Yunani itu bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau Ya, oke. Nah, itu tadi adalah contoh misalnya kita menggunakan istilah atau satu frasa kambing hitam. Karena kadang-kadang sebuah kata di dalam bahasa Yunani itu dia sudah menjadi adalah merupakan sebuah kata majemuk, yaitu penggabungan dua kata menjadi satu kata. Misalnya saja contoh ya, rumah sakit. Itu menjadi satu kata, rumah sakit. Ya, jadi bukan lagi kita melihatnya sebagai dua kata, ada rumah dan ada sakit. Tetapi rumah sakit ini adalah sebuah kata yang hanya mempunyai satu arti. Gedung, tempat di mana orang sakit diobati. Tetapi kalau di bahasa Inggris, kita hanya menemukan satu kata, hospital. Ya, jadi hospital itu sudah rumah sakit. Ya, tapi kalau di bahasa Indonesia itu ada dua kata, rumah dan sakit. Nah, sekarang kalau kita mendengarkan atau menemukan sebuah kata rumah sakit, tentu di dalam pikiran kita tidak mungkin kita berpikir rumah yang sakit.
Kalau rumah yang sakit, berarti rumah itu terkena penyakit gitu ya. Apakah penyakitnya tumor, kanker, ataukah sakit flu, rumah yang sakit. Atau mungkin kita menggunakan tambahan kata yang lain, bukan yang, tapi adalah. Rumah itu adalah sakit. Artinya bahwa rumah itu sekarang dalam keadaan sakit. Kalau rumah yang sakit, rumah itu sedang dalam proses mengalami keadaan sakit. Tetapi kalau kita mendengarkan atau memikirkan yang lain, rumah sakit itu bukan seperti gambaran dua kalimat tadi, tapi itu adalah sebuah gedung, tempat di mana orang sakit diobati. Nah, makanya harus hati-hati. Kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, tidak ada penggabungan antara kata benda dan kata sifat. Dia langsung satu kata, hospital. Karena itu, kita juga perlu untuk membandingkan terjemahan. Jadi kalau kita membaca sebuah ayat Alkitab, lalu kita menemukan terjemahan di dalam bahasa Indonesia itu, kalau kita artikan, itu kok sedikit rancu artinya. Artinya itu kalau kata itu bisa jadi bias gitu ya. Punya makna yang berbeda. Bisa makna A dan bisa makna B. Nah, kalau kita sudah menemukan keadaan seperti ini, ada baiknya kita memperbandingkan terjemahan. Kita cek bahasa Inggrisnya, kita lihat bahasa Inggrisnya menggunakan kata apa. Nah, dari membandingkan terjemahan ini, kita akan semakin diyakinkan tentang apa maksud dari bahasa Yunaninya itu. Jadi kalau kita mau menganalisa Alkitab, saran saya jangan hanya berpatokan kepada Alkitab bahasa Indonesia saja, tetapi juga harus menggunakan Alkitab-Alkitab dari terjemahan bahasa-bahasa yang lain sebagai perbandingan. Nah, itu nanti kita akan semakin pahami kalau kita melakukan pendekatan dalam menggunakan ilmu hermeneutik tadi ya, yaitu memperbandingkan terjemahan. Dan untuk lebih amannya lagi, ya kita menggunakan pendekatan word study, ya, penyelidikan kata. Ya, jadi begitulah caranya supaya kita terhindar dari salah memahami dari kata-kata atau kalimat yang sudah menjadi terjemahan. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, jadi saya ulangi sekali lagi. Perlu kita perhatikan bahwa di dalam menuliskan kata sifat, di dalam tata bahasa Yunani, itu ada 3 cara penulisan. Dan juga cara pemaknaannya. Jadi kalau penulisannya beda, maknanya pasti beda. Yang pertama adalah atributif, yang kedua itu adalah predikatif, dan yang ketiga adalah substantif. Nah, sampai di jam ini, itu kita hanya belajar atributifnya saja. Penulisan secara atributif. Dan di dalam penulisan secara atributif, itu ada 4 rumus. Ya, ada 4 rumus. Rumus yang pertama, seperti pada contoh, ho anthropos, ho agathos. Jadi, baik di kata benda maupun kata sifatnya, itu menggunakan artikel atau kata sandang ho. Ho anthropos, ho agathos. Kemudian rumus yang kedua, yaitu kata sifatnya tidak disertai artikel. Tetapi kata sifatnya ini masuk di tengah-tengah antara artikel dan kata benda. Jadi contoh kalimat yang kedua, ho agathos anthropos. Gitu ya. Jadi ho anthropos dipisahkan dulu, di tengah-tengahnya masuk agathos. Kemudian contoh yang ketiga, cara penulisan yang ketiga, yaitu
Di salah satu, baik itu kata bendanya maupun kata sifatnya, salah satunya tidak ada artikelnya. Contoh, anthropos, ho, agathos. Anthropos di sini, dia nggak menggunakan ho. Yang menggunakan ho itu agathosnya. Bisa seperti itu. Dan ini juga masih atributif ya. Jadi anthropos, ho, agathos. Atau cara yang keempat, kedua-duanya tidak menggunakan artikel, tidak menggunakan ho. Misalnya, pistos, diakonos. Ya, jadi dua-duanya nggak ada artikelnya. Pistos, diakonos, atau dibalik, diakonos, pistos. Jadi kalau kita melihat dari keempat ini, inilah cara penulisan secara atributif. Dan sekalipun kita menuliskannya dengan keempat cara ini, kita menerjemahkannya tetap sama. Ya. Bahwa nanti kalau di dalam bahasa Indonesia, kita menerjemahkannya itu dengan menambahkan kata yang. Nah, nanti kalau di dalam penulisan secara predikatif, itu nanti penerjemahannya menggunakan adalah. Kalau secara substantif, itu artinya bahwa kata sifat itu dia menjadi kata benda. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat ya penulisan secara predikatif. Ini yang secara atributif sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam penulisan cara yang kedua, yaitu predikatif. Nah, secara predikatif, penggunaan secara predikatif ialah kata sifat yang dipakai untuk membuat suatu pernyataan tentang kata benda. Jadi menyatakan eksistensi sebuah kata benda. Bukan mencirikan ya, bukan mencirikan, tetapi menyatakan eksistensinya. Kalau di dalam atributif, kita menekankan cirinya. Tapi kalau predikatif, itu kita menekankan penyataan eksistensinya dari kata benda itu. Maksudnya adalah bahwa adjektiva atau kata sifat dapat berfungsi sebagai predikat di dalam kalimat atau sebagai keterangan pada frasa nominal. Dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang orang memakai kata adalah sebelum adjektiva. Jadi di sini kita melihat bahwa nanti di dalam penerjemahannya bukan menggunakan yang, tetapi menggunakan adalah sebelum adjektiva. Dalam hal ini pun ada dua kemungkinan posisi yang ditempatkan dalam kata sifat dalam kaitannya dengan kata benda. Misalnya saja contoh di sini hologos agathos atau agathos hologos. Nah, jadi perhatikan di sini ya. Kalau kita kembali lagi ke penulisan menggunakan papan tulis tadi, untuk penulisan atributif di sebelah kanan, saya menuliskan secara predikatifnya di sebelah kiri. Jadi ini saya pakai warna putih ya. Jadi di sini predikatif. Di sini atributif. Perhatikan contoh nomor 3 nih. Kalau di dalam penulisan atributif itu anthropos ho agathos. Kalau predikatif, cara penulisannya terbalik. Jadi di sini ho anthropos baru nanti kata sifatnya yang tidak menggunakan artikel agathos. Ini predikatif. Nah, untuk atributif, coba perhatikan. Di sini saya tuliskan di sebelahnya supaya kita bisa membandingkan. Nah, kalau saya tulis di sebelahnya, jadi gini dia. Anthropos ho agathos.
Ya, jadi perhatikan artikelnya ya. Artikelnya di sini ya mengikuti kata benda. Artikel di sini mengikuti kata sifat. Nah, jadi kalau artikelnya mengikuti kata benda, lalu kata sifatnya tidak ada artikel, nanti menerjemahkannya harus menggunakan adalah. Itu berarti predikatif. Tetapi kalau kata bendanya tidak ada artikel, justru kata sifatnya yang ada artikelnya, itu berarti atributif. Dan nanti menerjemahkannya harus pakai yang. Nah, jadi kalau di dalam predikatif diterjemahkan, di sini terjemahannya, manusia itu atau orang itu adalah baik. Kalau di sini terjemahannya manusia yang baik. Jadi berbeda ya. Itulah perbedaan kalau kita menuliskan secara atributif dan juga menuliskannya secara predikatif. Nah, kalau ini kita terapkan di dalam dunia teologi atau kita terapkan di dalam Alkitab, maka dia akan menjadi sesuatu yang menarik. Misalnya di sini, kita ganti manusia itu menjadi Allah. Ya. Misalnya ho theos agathos. Yang satu lagi menggunakan menggunakan theos tanpa artikel. Ho agathos. Nah, kalau kita terjemahkan di sini, Allah adalah baik. Sedangkan kalau di sini, Allah yang baik. Di sini mencirikan tentang pribadi Allah itu seperti apa. Sedangkan yang ini, kalau kita menulis predikatif, dia menyatakan eksistensi Allah. Bukan mencirikan, tetapi menyatakan. Eksistensi. Kalau yang di sini mencirikan keberadaan Allah. Nah, itulah perbedaannya kalau kita menggunakan predikatif dengan terjemahan adalah, dan kalau kita menggunakan atributif dengan terjemahan yang. Nah, jadi nanti tinggal kita mengaplikasikannya di dalam Alkitab. Pada saat kita bertemu dengan kata-kata Yunani, di mana di dalamnya ada kata benda, lalu ada kata sifat, coba kamu pikirkan. Kata-kata ini ditulisnya seperti apa?
Kalau ini ditulis secara atributif, dengan seperti rumus yang tadi kita sudah pelajari, maka nanti menerjemahkannya menggunakan yang. Sedangkan kalau kita menuliskan secara predikatif, kita akan menggunakan terjemahan adalah. Nah, masing-masing itu di dalam penyelidikan Alkitab berbeda. Berbeda penekanannya. Kalau atributif itu menekankan, mencirikan kata benda, sedangkan kalau predikatif itu menekankan, menyatakan eksistensi atau keadaan dari kata benda itu. Nah, sedangkan kalau secara substantif itu seperti ini. Minta waktu sedikit ya, supaya kita bisa selesaikan sehari ini, dan nanti minggu depan kita bisa masuk dalam pembahasan yang lain. Nah, kalau kita menuliskannya secara substantif, kalau penulisan substantif, ini seperti ini, dia tidak ada kata benda, yang ada hanya kata sifat. Jadi misalnya, agathos, tidak ada kata bendanya, cuman ada kata sifat. Sekalipun demikian, maka kata sifat ini dia sudah langsung menjadi kata benda. Jadi nanti kalau kita menemukan sebuah kata sifat berdiri sendiri seperti ini, tanpa kata benda, maka kita menerjemahkannya dengan menyertakan kata benda. Jadi di sini kita terjemahkan orang laki-laki yang baik itu. Jadi di sini kita menerjemahkannya orang laki-laki. Sekalipun nggak ada kata bendanya, tapi kita tetap menerjemahkan orang laki-laki yang baik. Dari mana kita bisa menerjemahkan dia orang laki-laki? Dari akhirannya, ada os. Akhiran os itu menunjukkan bahwa ini adalah penggunaan kata benda maskulin. Tunggal. Karena itu orangnya itu juga tunggal. Kalau kita menemukan misalnya kata agatoi gitu ya, agatoi, bukan agatos ya, tapi agatoi, maka kita menerjemahkannya orang jamak ya, orang-orang laki itu baik. Tapi kalau misalnya kita menemukan ada kata ini, agate, maka kita sebut perempuan itu baik. Ya, kenapa kok ada perempuan sedangkan di sini nggak ada perempuan, nggak ada perempuan? Ya, perempuan itu bisa dituliskan gunai. Jadi perempuan itu kalau dalam bahasa Yunaninya gunai. Gini. Ya, tapi kalau gunai ini dalam bentuk perempuan-perempuan ya, orang-orang perempuan jamak. Tapi di sini nggak ada gunai, yang nggak ada gune, nggak ada. Yang ada hanya agate. Tetapi karena dia ada akhiran feminin, ini eta di sini adalah menunjukkan akhiran feminin. Tunggal. Ya, maka nanti menerjemahkannya harus ada kata bendanya, yaitu orang perempuan satu, tunggal, itu baik. Nah, ini adalah
penulisan secara substantif dan bagaimana menerjemahkannya. Dari sini kita bisa melihat ada 3 cara untuk menuliskan kata sifat, yaitu yang pertama atributif, yang kedua predikatif, dan yang ketiga substantif. Dan kemudian jangan lupa bahwa kata sifat itu harus sepadan dengan kata bendanya. Dengan demikian, maka pembahasan kita tentang kata sifat sudah selesai, dan nanti di dalam pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam topik pembahasan yang baru.